Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Al-Quran itu sendiri diturunkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia. Al-Quran itu sendiri diturunkan melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Al-Quran itu sendiri diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Di sini saya mau share teman-teman salah satu kisah yang saya baca barusan dari The Miracle of Al-Quran. Di situ dikisahkan satu saat ada seorang laki-laki yang melewati satu pemakaman, dan dia terkejut, laki-laki tersebut ya, dia terkejut karena melihat di salah satu makam ada cahaya yang kuat keluar dari makam tersebut, dari arah makam tersebut, menuju ke atas langit. Jadi menjulang seperti itu ya teman-teman, kurang lebih. Di situ beliau berpikir, oh ini pasti makam orang yang istimewa. Di situ setelah saat itu langsung beliau mendatangi juru kunci dari pemakaman tersebut untuk menanyakan siapa yang meninggal itu dan alamatnya di mana. Oleh sang juru kunci diberikanlah alamat yang meninggal ini, air. Sampai dengan bergegas sang laki-laki ini mendatangi alamat yang diberikan sang juru kunci. Sampai di rumahnya, di alamat yang diberikan itu, laki-laki itu benar-benar kaget karena rumah itu benar-benar sederhana teman-teman, seperti tidak layak huni. Dari sana, dari dalam rumah itu keluarlah seorang wanita yang ternyata istri dari almarhum. Di situ ditanyakan oleh sang pria, wahai ibu, bolehkah saya tahu amalan apa yang suamimu lakukan semasa hidupnya? Karena saya melihat ada sinar yang keluar dari makam suamimu ketika saya melintasinya. Masya Allah. Jadi si wanita tersebut berkata, suamiku orang yang sederhana, kami orang yang tidak mampu. Jadi kami hanya mampu sholat, puasa, dan berzakat kalau kami memilikinya. Dan itu pula yang dilakukan oleh suamiku. Tidak ada sesuatu pun yang istimewa. Namun setelah lama berpikir, akhirnya beliau, si istri pun teringat kebiasaan suaminya setiap mau tidur. Dikatakannya, suami saya setiap mau tidur itu selalu memeluk Al-Quran ini. Al-Quran itu sudah tampak lusuh sekali ya rupanya. Jadi sebelum tidur, sang suami memeluk Al-Quran itu, menciuminya, membukanya helai per helai sambil menangis, sehingga air matanya itu banyak menetes di halaman-halaman Al-Quran tersebut. Almarhum berkata, ya Rabb, aku sangat mengasihi, aku sangat mencintai kalamullah ini. Aku menyesali diriku yang tidak mampu membacanya, tapi aku sangat mencintainya. Sambil dia menangis. Dan kemudian si almarhum selalu berkata, ya Rabb, maafkanlah kebodohanku ini. Jangan kau benci aku karena kebodohan ini. Sungguh aku sangat menyayangi dan mengasihi kalamullah ini. Sambil bertetesan air matanya. Hingga memang Al-Quran itu sendiri sudah sangat lusuh. Terdapat bekas tetesan-tetesan air matanya dan lembaran-lembaran yang sudah hampir sobek karena sering dibolak-balik. Jadi itulah rupanya ya, amalan yang sering dilakukan oleh si almarhum. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita bisa lebih baik dari beliau insya Allah, jika kita
mau mempelajarinya dan membacanya. Insya Allah Al-Quran itu sendiri akan menjadi syafaat di hari akhir kita, terutama menjadi yang jelas menjadi teman di alam barzah kita nanti, karena kita tidak membawa teman siapapun ke dalam alam barzah itu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.